Kalau Kim mau yang jadi orang baik. Kan kita dalam konteks nakal ini, Cuk. Oh, nakal. Iya. Kalau Kim mau jadi orang nakal, Jadilah jadilah orang yang nakal yang baik gitu. Nah, ada bulat. Sing gitu. Kembali lagi di Nodet ID dan masih tetap bersama Putu Juliantara 69. Yuhu, brother. Yoi. Tos. Putu Woi, Julian. kalau lagi pandemi tosnya kayak gini. Iya dong, Ya. rasanya kayak gitu. Ya, kalau nggak gitu kesalaman. Putu Juliantara 69. Asik. 69 tuh sebenarnya gaya favorit lo ya sebenarnya. Wah, ngajak. Putu Juliantara 69 itu angka hanya angka aja. Hanya tak kira gue mikirnya kayak gitu. Nggak ada Putu kode. Juliantara 69. 69 ini apa sebenarnya? Oh, ini mungkin gaya favoritnya dia. Nggak ada kayak gitu, cuman sekedar angka aja sekedar itu angka. ya. Tapi angka di dompet nggak menurun kan? Wih, angka di dompet. No. Ya udah angka di dompet terus tetap naik. Pandemi kayak gini, Tapi usaha kan lancar. ya kalau usaha lancar astungkara artinya astungkara lancar. Lancar. Lah. Ngomong-ngomong usaha nih. Apa nih? Usaha sebenarnya lebih senang disebut sebagai coffee shop apa angkringan apa sebenarnya. Soalnya aku bingung. Ki nama usaha Jaju Coffee, cuman ki nggak jual kopi. Itu pertanyaan yang banyak muncul di teman-teman Jaju. Oh gitu. Ya. Oh, nama angkringan apa nih? Angkringan lah bahasanya, Oh, angkringan. ya. Jaju Biar ya. lebih ringan dikit. Ah. Kalau kita bilangnya resto atau apa kan terlalu atau nggak coffee shop gitu nggak. Oh. Jaju Coffee. Kenapa bisa isi kopi gitu ya? Kenapa? Ki jual kopi kan enggak? Jual kopi enggak? Jual sih cuman kopi saset. Oh gitu. Kita kan kayak geraknya kopi shop yang beda, lain, ya? beda. Cuman itu nama kopi itu tak pakai biar nama Jaju itu nggak pendek-pendek banget. Nah, kan misalkan Jaju, Jaju gitu aja kan pendek banget. Isiin kopi. Tak isiin kopi. Nah, adalah filosofi di balik kopi itu ada. Apa? Nggak sembarang. Soalnya aku bingung dari awal Jaju Coffee, cuman dia nggak jualan kopi. Jaju emang basicnya bukan di kopi dia. Tapi Jaju itu kenapa bisa Jaju Coffee? Harapannya seperti ini. Jaju itu ada. Harapannya seperti ini. Yang buat bingung filosofinya. Nggak, Bingung Pak lupa. nggak artinya masih nyari-nyari nih, masih nyari-nyari. Nggak ada persiapan anjing. Artinya berarti bukan efek cheat terlalu banyak ya? Bukan efek cheat terlalu banyak. Bukan. Jadi gini ya, Jaju Kopi kenapa bisa isi kopi? Jadi kopi itu harapannya agar orang-orang yang datang ke Jaju bisa santai. Kalau kita udah Kopi bicara santai. tentang kopi, ya pasti. Kalau bicara tentang kopi, nggak ada orang yang ngopi tuh orangnya ribet atau nggak orangnya itu lagi tegang. Nggak mungkin orang tegang ngopi. Nah, Pasti orang ngopi sore kayak gini sore. nyore. Penikmat senja. Kopi. Kopi. Anak penikmat senja. Kalau alkohol, penikmat dini hari. Tapi kalau alkohol Apa positifnya menurut Ke? Sampai Ke bilang orang tua tuh selalu cenderung memandang orang yang suka alkoholik itu cenderung yang mabuk-mabukan. Kita alkoholik emang nyari mabuk kan? Sampai beli mabuk. kita beli mabuk ya? Iya, kita beli mabuk. Ya. Itu positifnya emang kita aja yang tahu. Kita yang positif di alkoholik itu sebenarnya kita cuma rasakan. Kita cuma bilangnya itu nggak ada faktanya. Bener juga. Kalau sisi positifnya dari alkoholik, sisi positifnya itu mungkin yang makai. Yang make dia aja yang merasakan. Dia aja yang merasakan. Kadang ada aku dengar cerita nih dari teman-teman, dari kita alkohol, dari kita minum, itu kita bisa dapat gini loh, bisa dapat teman. Dapat teman. Mabuk udah pasti kan? Ya? Dapat mabuk udah pasti. Kalau mabuk pasti. Cuman kalau berlebihan. Iya. Tapi kalau nggak mau pengen mabuk, ya udah jangan minum. Jangan minum seperti itu. Makanya banyak teman-teman yang bilang kayak gitu. Pergaulan kita bisa makin luas dari alkohol. Dari alkohol. Habis itu dapat teman, cerita banyak dari alkohol. Itu sebenarnya membuat yang tertutup jadi terbuka. Orang yang
nggak bisa, maksudnya yang tertutup dan tidak ingin mau mengungkapkan isi hatinya. Kalau dia semakin naik, mungkin aja terbuka kan. Dan diimbangi dengan kita yang memancingi. Ya benar. Sebenarnya minum sama alkoholik sama kopi itu sebenarnya sama-sama santuy, nggak ada yang ribet. Iya. Itu dah. Makanya tadi harapannya kan kayak gitu. Lu kopi. Bilang, kenapa nggak jaju alkoholik gitu? Jaju alkohol gitu ya. Anjing. Kenapa nggak gitu? Kan sama-sama santuy kan kesimpulannya. Iya. Cuman alkohol itu dah pandangan orang itu, aduh, ini parah nih gitu modelnya. Ini warung alkohol nih. warung mabu nih. Nggak ya, cuman itu dah tadi harapannya itu biar orang yang datang ke Jaju dengan harapan dia bisa santai, menikmati suasananya di sana. Apalagi sekarang Jaju setiap minggu bakal ada live musik loh. Live musik ya. Iya dong. Teman-teman yang nggak tahu nih datang sana. Perkembangan Jaju Coffee yang dibilang setiap orang datang itu harus santai. Sudah mengalami perkembangan. Dulu ngemper kan? Kita ngemper dulu. Sejak hujan-hujan airnya naik. Bahkan kalau jualan tuh kaki tenggelam. Oh gitu. Sampai mata kaki. Nah, ngomong-ngomong soal nama Jaju Coffee nih. Cepet ganti nama. Jaju dari awal berdiri sampai sekarang Astukara nggak pernah ganti nama. Nggak pernah ganti nama. Dan nggak mau. Karena misalkan gini, kalau kita itu ya kan udah tahu lah ya, kita kan pemain lama di panggung ya, di panggung ya. Pemain lama di panggung. Pemain lama di panggung. Artinya untuk jam terbang itu mungkin K pun udah merasakan, dan K pun nggak mau gonta-ganti nama, ya kan? Iya. Dari nama itu orang tahu ciri khas K, orang tahu watak K gimana gitu misalkan. Makanya nama itu ya udah kita nggak usah ganti-ganti. Karena orang yang pernah kesana dan kesana kedua kalinya tuh melihat ganti nama itu udah hal yang beda. Jadi beda karakter tadinya. Bahaya. Makanya sampai sekarang Jaju masih tetap Jaju. Tapi menurut aku ada herannya sebenarnya nih. Apa? Di musim pandemi kayak gini, seperti ini, itu kayak bisa ngembangin. Dan bahkan banyak perusahaan dan usaha-usaha orang yang di musim pandemi kayak ini, seperti ini, mengalami kebangkrutan, Cuk. Kalau dan itu semakin berkembang. Apa nih? Nggak ada seperti itu. Ada peletnya apa gimana nih? Kalau pelet pakai mancing lele, Cuk. Kalau ada peletnya, berarti bergaul sama jeruk. Jangan bilang itu, Kleng. Sama jeruk. Ngopi dulu anjing. Kalau bicara masalah pelet, kenapa bisa Jaju sampai detik ini sampai drapnya itu naik kayak gitu kan? Kalau itu lebih ke nekat. Modal Jaju nggak pegang. Modal apa aja? Modalnya berani. Oh gitu. Modalnya berani. Modalnya berani, terus minjem ke LPD. Itu modalnya. Tekad, pokoknya tekad gak bulat. LPD mengatasi masalah tanpa solusi. Seperti polusi dia. Modal nekat. Yang penting tekadnya udah bulat. Aku mau kayak gini. Udah tersusun, ya udah jalan. Setelah nekat, jadi berkembang, renovasi semuanya. Sempat berpikiran, wah bakal gagal nih kayaknya nih. Itu pikiran pesimis, ya kan? Kalau misalkan kita udah gerak maju, kita terus bergerak. Habis itu terus ada munculan kayak gini, muncul pikiran kayak gini. Aduh, aku bakal gagal nih, aku bakal gini. Ada orang yang sempat bilang kayak gini. Apapun yang Anda pikir, bahkan itu yang akan terjadi. Aku percaya itu. Dan aku nggak mau berpikir itu secara pesimis. Harus optimis. Kenapa aku nggak berpikir? Aku harus kaya tanpa usaha. Itu hal yang nggak mungkin. Anjing. Kan apa yang dipikir itu bakal terjadi. Iya. Kalau aku percaya mungkin aku berpikiran aku bakal kaya nggak tanpa kerja. Terjadi nggak? Nggak mungkin terjadi.
Nggak mungkin, aku berani bilang nggak mungkin terjadi. Terus Mungkin apa arti sebuah kata-kata yang kayak bilang tadi, Cuk? kata-kata itu bisa mungkin jika masuk akal. Iya kan, kalau misalkan kata-katanya udah nggak masuk akal, terus kita logikain aja sendiri, kira-kira lu bisa sukses nggak tanpa nggak ngapa-ngapain? Modelnya nggak ada usaha apa, usaha minimal kayak gerak aja deh, minimal gerak aja dulu. Orang pernah bilang kayak gini, wah kebanyakan orang bilang nih ya. Artinya Ya, benar kita kan selalu memakai kata-kata orang. Kata-kata orang Buat motivasi kita sendiri. Motivasi, Nah, motivator. ya. Ya itu dah yang bicara motivator. Motivator Indonesia namanya Mr. Syafii Effendi. Wih, fans berat. Dia bilang kayak gini. Langkah besar adalah langkah pertama. Oh, dia bilang kayak gitu. Langkah besar. Langkah besarmu adalah langkah pertamamu. Langkah kecilmu adalah langkah orang lainmu. Iya. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Udah paksa. Kayak gitu. Dia bilangnya kayak gitu. Jadinya kan kita harus kalau mau maju, minimal kita udah melangkah selangkah untuk maju. Itu adalah langkah besar kune. Itu. Makanya kalau mau teman-teman kalau besok siapa tahu ada pemikiran, punya ide pengen buka usaha gitu. Langkah aja maju. Yang pertama itulah langkah. Gerak aja. Tapi dulu. Untuk seorang pemancing, itu tidak dianjurkan untuk melangkah maju. Kenapa enggak? Nyebur, Cuk. Anjing. Ya boleh. Lu udah bawa materi. Masuk. Udah bawa materi dia, udah bawa materi. Dari rumah. Ya. Kalau pemancing logika. Kalau orang mancing maju ya udah nyebur, pasti nyebur. Makanya jangan bawa prinsip orang mancing. Jangan. Orang mancing tuh enggak maju-maju. Enggak maju-maju. Oh, enggak. Bukannya gitu. Jangan lu salah. Orang mancing. Jangan orang lu mancing. Enggak. Kalau orang mancing lu bilang enggak bakal maju, enggak bakal sukses. Mancing mania Trans 7 tuh bakal sukses. Ya, tapi dia geraknya enggak maju, Cuk. Dia ke samping, kanan kiri, ke belakang. Iya, udah emang, cuman dia udah profesional. Masuk channel TV, mainnya di TV. Enggak ada sangkut pautnya di sana sebenarnya. Cuman kata-katanya aja langkah maju untuk seorang pemancing itu tidak cocok. Dia cari aman. Kembali ke topik. Angkringan. Angkringan ke. Lebih sedang disebut angkringan kan? Ya, ketimbang kopi shop apa-apa kan. Nah, soal angkringan itu lebih identik dengan soal makanan. Ya, makanan. Orang tempat makan. Suatu saat kita pernah nggak makan di suatu tempat dan tidak ingin ulangi kembali? Kapok. Aku kapok makan sana. Makan di satu tempat. Makan satu tempat. Tapi kayak nggak bakal ngulangin ke sana lagi. Aku nggak seneng cara makannya kayak gini. Kayak pernah kayak gitu? Pernah dong. Gimana? Contohnya, contoh. Aku pernah makan satu tempat, yaitu mejanya. Meja itu nggak ada bolong sama sekali. Oh, tempat kaki. Ada tempat kaki. Meja itu lurus semua sini. Iya. Sedangkan meja kan segini kan? Gini lurus, belum jarak lututku, jarak paha ini. Membuat ada jarak di antara piring sama kita. Iya. Gua paham tuh, gua ngerti. Ini meja, tapi ini nggak ada bolongnya. Ini masuk pahaku masuk nggak ada. Jadi kita makannya kayak gimana? Ngangkang. Ini. Atau nggak angkang. Pernah kejadian waktu ini. Waktu SMA tuh. Kantin Bu Jero kalau nggak salah. Tempat makannya kayak itu gitu. Mejanya kayak gitu. Aku nggak ngerti. Dia seorang pembuat meja yang isi tutupan tuh aku nggak ngerti. Tujuannya kayak gini. Kalau misalkan ya dulu lu SMP atau SMA, meja yang di ketutupan. Nggak ada. Aku sampai SMP sama Ki. Iya. Nggak ada. Ini masalah meja, bukan masalah kantin. Masalah meja. Meja di kantin di SMP nggak ada, Cuk. Jangan masalah kantinnya, masalah meja. Kalau biasakan meja di depannya itu isi tutupan, itu mejanya pakai guru, karena guru sering pakai rok. Iya kan? Iya. Masuk akal. Mungkin tempat makan yang memakai meja seperti itu dia mendapatkan meja hibah dari sekolah. Kalau lu buka tuh
penutupan mejanya kalau lu buka pasti isi ibah dari Kota Denpasar tahun. Nah, Ki pernah nggak ngalamin masalah di tempat makan yang mengganjal seperti itu? Pernah. Gimana tuh? Waktu itu kejadiannya itu kapan tuh ya? Hampir sama, makanya tadi aku ngakak waktu Ki bilang kayak gitu. Nah, kayaknya aku pernah makan sama Ki dapat meja kayak gitu. Aku pernah. Kayak di warung ini nih. Ya di sini nggak usah sebut namanya. ada kayak gitu. Habis itu yang paling buat risih. Bayarnya. Kalau bayar kan relatif. Iya, Kalau kita ngambilnya banyak ya udah bayarnya agak aku mahal. juga sih pada saat bayar risih juga. Ya. Kalau aku yang paling risih itu waktu kita duduk makan, terus mejanya itu ada sisa nasinya yang nempel-nempel di lengan. Habis itu nggak dilap, nggak dibersihin. Habis itu ada bau amis. Itu yang paling aduh. Itu juga catatan buat kalian kalau misalkan punya warung makan, usahakan mejanya itu bersih. Jadinya di samping bersih, hindari mejanya itu agak teklok. Karena tempat kalau kita makan kan kayak gini nih. Ya. Kita nggak sadar kan terlalu banyak tenaga di sini, ya udah nasinya kayak gini. Kan enak. Ini tanggal biar main. Kalau minum es teh udah es tehnya setengah tuh taktek. Udah goyang-goyang. Taktek. Hindari itu. Nah, kembali ke Jaju nih. Jadi, nekat adalah poin utama dari seorang pemilik Jaju Coffee. Woi, nekat. Nekat tuh harus. Nekat tuh harus. Nah, berapa tahun sih udah berdiri? Berdirinya Jaju itu dari 2016, 17, 18, 19, 20. 5 sekarang, Cuk. 16, 17, 18, 19, 20. Udah 5. 16 kurang enggak sih, enggak awal-awal banget kayaknya tuh. Pokoknya aku ingat setelah ujian di sekolah, ujian akhir dan tepat pada bapakku. Iya. Momen itu aku waktu itu ngechat ring door. Yang aku kayak ngechat, aku ngamar tuh, Cuk. Ya, ngamar. Ki masih ada tugas tuh, ada tugas ke SMA. Masih ngamar ya, AutoCAD ya. Iya. Habis itu ada telepon, katanya bapaknya sakit. Aduh. Gila, pecah langsung. Habis itu ke rumah sakit, setelah nama di rumah sakit, lagi 2 hari. Mau usah dibilang anjing. Enggak, gini lah. Nah, sempat gini nggak? Selama 5 tahun ini udah jalan, angkringan sempat mengalami cobaan-cobaan gitu nggak? Para hater lah nanya, hujatan. Wih, banyak. Kalau cobaan itu ya lebih ke gini sih modelnya. Kata-kata orang. Kata-kata orang itu udah kayak hater modelnya. Jadi ini air kan? Air. Serius. Baunya? Jangan pakai alkohol. Itu air. Tapi ada bekas-bekasnya dikit. Bekas-bekasnya. Nah, cuman lebih ke banyak ke omong-omongan di luar ya kan. Omongan tetangga. Enggak tetangga juga sih, artinya ya orang-orang terdekat. Jadi kita itu nggak usah nanggepin yang kayak gitu. Nggak usah ditanggepin, artinya jadiin sebagai motivasi aja. Di awal juga tadi kan aku udah bilang nggak mau nanggepin dari sisi negatifnya kan, harus positifnya kita ambil. Maka yang positif juga akan datang kan gitu. Iya. Ada harapan dan ide yang belum tercapai nggak untuk mengembangkan salah satu usaha gitu? Untuk mengembangkan, mungkin aku bakal, misalnya akustik kan udah jalan, udah tercapai, atau mungkin ada. Nah, itu akustik pun ada karena adanya omongan dari orang-orang. Masa kene kan sing ngidangai kene beli, sing ngidangai kene dek izin kene dek di. Kalau kita ambil positifnya, masuk akal. Jadi kan? Jadi bahkan direspon positif juga. Kalau harapan ke depannya, mungkin kan akustik udah jalan. Udah jalan dan renovasi warung udah jalan, udah jalan.
Terus mungkin ada nggak ide untuk kedepannya lebih ngembangin lagi, misalnya kayak ada DJ gitu? Ya kan istilahnya ada DJ. Ya. Ntar kalau ada DJ lama-lama berubah jadi klub ntar. Jadi clubbing ya. Clubbing. Enggak. Kalau misalkan untuk rencana ke depan sih nih ya, Jaju bakal nyari karyawan itu aja sih. Nyari karyawan. Jadinya waktu ada event kita nggak kelabakan untuk masalah order. Kayak gitu aja. Misalkan kalau ordernya banyak juga yang kerja dikit kan malah jelek, malah jadinya orang-orang juga dapet kepuasan pelanggan itu lama. Ya itu lama gitu modelnya. Nah, dan ada niatan untuk buka cabang nggak? Wis, cabang. Kalau cabang ntar dulu. Ini aja artinya masih di fase merintis gitu. Mungkin cabang nanti tapi next. udah lumayan berkembang. Aku lihatnya udah lumayan berkembang dari awal buka sampai sekarang tuh lumayan. Cuma nanti kalau masalah kita buat cabang nggak bisa lah. Masalah kalau kita mau buka cabang itu ntar aja waktu aku udah berkeluarga. Asik. Berkeluarga anjing sama siapa? Kita kembali ke topik kemarin nih. Aduh. Ya, nanti kalau udah berkeluarga itu kan bisa dibincangkan dengan pasangan K. Ya. Bagusnya kayak gimana? Nah, kita kan bisa ngomongin dengan pasangan K, calon istri K. Nggak usah pakai calon gitu aja. Biar calon banyak. Istri K. Ya. Siapa tahu dia mau support dan bisa bertukar pikiran kan kayak gitu. Ya. Kalau istri K mau. Oh, pasti mau. Pasti dia dukung. Kalau enggak aku paksa dia dukung. Paling aku kasih pengertian bahwa kayak gini loh. Kalau kita serius di bidang ini, hasilnya kayak gini loh. Target pasar udah jelas. Aku nyasarnya anak muda nggak mungkin punah selama orang itu selama dunia belum kiamat. Anak muda pasti ada. Dan selain itu aku juga geraknya di bidang makan minum, food and drink. Jadinya orang kalau perlu hidup perlu makan minum, itu hal yang pasti. Itu target pasar. Itu target pasarku udah pasti. Jadinya kenapa sih kita nggak coba lagi? Kenapa sih kita nggak kembangin lagi? Dengan bicara seperti itu pasti dia buka pikiran. Oh, oke deh, bagus. Iya dong, cicak memunyi, cicak layah dong. Yakin dengan cara pengertian K seperti itu, seorang istri K nanti akan mengerti. Pasti mengerti. Jangan bicara masalah istri, pacar aja nggak punya anjing. Nah, pernah berkeinginan, K kan sarjana kan? Wis, jangan bahas sarjana, malu Jangan ya memiliki sarjana lah. Iya, bisa bilang. Sempat ingin kerja di salah satu instansi gitu. Instansi yang membuat kita terikat nggak? Karena kan orang-orang bilang tuh kerja kantoran tuh terikat. Terikat di bawah naungan gitu ya. Kalau misalnya kebanyakan orang yang udah memiliki usaha itu emang agak susah untuk kerja terikat. Jadi kayak gini, kalau misalkan aku punya keinginan gitu dulu waktu pertengahan semester waktu kuliah, pernah aku sempat kepikiran mau kerja nih. Nggak usah yang muluk-muluk deh dulu. Mau tamat nih, dapat gelar, ya udah mau ngelamar di desa gitu. Di desa, siapa tahu kan lurah, LPD kan ada kantor desa. Udah di sana dulu. Siapa tahu kan ada orang dalam juga. Yang penting kan sekarang nyari kerja ada orang dalam. Iya. Kayak gitu. Niatnya ya udah deh, kita kerja di desa dulu, kontribusi untuk desa gitu. Tapi makin kesini makin itu dah, aku nggak bisa. Semakin melihat peluang. Semakin melihat peluang dan aku tuh ngerasa greget. Aku nggak bisa kerja di bawah naungan kayak gitu. Misalkan nggak bisa terikat gitu. Kalau orang pengusaha kan emang dia yang atur jamnya, mau buka jam berapa, mau tutup jam berapa, pemasukan omset seberapa. Kalau mau lebih besar kita kerja lebih keras lagi, kita yang atur. Kalau misalkan di kantor kita yang ditekan kan gitu. Tapi masalahnya kalau terus-terusan kita yang nggak ada yang atur, nggak ada tekanan, kita itu bakal jadi orang yang sulit diatur, ya nggak?
Dalam konteks sulit diatur. Sulit diatur waktu. Terserah dong mau gua mau buka jam berapa, mau tutup jam berapa, terserah. Kan angkuh lah. Pada intinya semua tidak suka terikat. Nah, cuman yang tidak bisa terikat ini dia akan menghasilkan itu gara-gara dia lebih berani ketimbang orang yang tidak bisa terikat, dia tidak mempunyai keberanian. Benar. Ngerti gak maksudku? Benar, ngerti. Tapi ngomong-ngomong terikat, kita kan terikat sekarang di kantor kan. Nah, karena modal beraniku agak kurang dari K. Oh gitu ya, benar juga. Tapi karena orang yang berani dan sering K bilang juga orang yang bermain di angka kecil hasilnya kan lebih kecil. Ya. Karena orang yang bermain di angka besar hasilnya kan lebih besar dan bahkan ruginya juga akan lebih besar. Iya, itu modal berani. Iya, modal berani. Gitu kan. Benar. Kita harus berani ngambil resiko yang baik atau yang buruk. Jangan yang biasa-biasa aja. Kayak gitu. Kalau misalkan kita yang jadi pesan orang tua waktu zaman dulu nih, orang tua zaman dulu. Tuh, yang tadi ban dejek nakal-nakal gitu tuh. Yang tadi ban tadi lemo-lemo biasa-biasa gen. Itu salah betul. Kalau emang udah terlanjur nakal, nakal setinggi-tingginya. Nakal-nakalnya. Senakal-nakalnya. Kalau kita mau menjadi orang baik, buatlah hal-hal yang baik yang menunjang biar Kim dikenal dengan orang-orang menjadi orang yang baik. Nakal baik. Enggak nakal baik. Nakal baik. Kalau Kim mau yang jadi orang baik, kan kita dalam konteks nakal ini, Cuk. Oh, nakal. Iya. Kalau Kim mau jadi orang nakal, jadilah orang nakal yang baik gitu. Nah, ada bulat. Sing gitu. Ada gitu. Jadilah orang nakal senakal-nakalnya biar Kim dikenal dengan orang nakal. Gentir lo mau nakal tuh. Di mana-mana dikenal dengan orang nakal. Banyak loh orang nakal yang sukses. Orang nakal apa? Banyak. Dengan dia nakal, otomatis dia banyak punya pergaulan. Ya kan? Ya. Banyak punya jaringan. Ya. Dengan jaringan itu, dia bisa saja lompat ke ranah yang berbeda. Misalkan politik. Karena dia banyak punya masa, banyak punya jaringan. Dia mencalonkan diri, jadilah orang. Itu orang. Bener. Nah, cecak bunyi. Iya. Cecak layar sih. Cecak layar. Bener. Kalau kamu mau jadi baik, jadilah atuh perandau. Perandau yang lais. Iya, perandau yang lais. Bisa ngai Banten, bisa muput, bisa segala-galanya. Kayak dikenal dengan orang yang baik. Udah, jangan jadi orang-orang biasa. Catat. Oke. Iya. Karena orang yang menjadi orang yang biasa-biasa saja, hidupnya akan biasa-biasa saja. Apalagi jadi orang yang nggak enak. Ya udah nggak enak. Jadi orang yang nggak enak itu. Nggak enak. Itu udah pas. Kalau jadi orang yang nggak enak. Benar. Jadi orang yang nggak enak. Benar. Kalau misalkan kita dapat cobaan, ya mau dicobain juga bisa. Iya. Maksudnya? Iya. Kalau misalkan kita dapat cobaan, enggak. Kalau misalkan cobaan, kamu mendapatkan cobaan, kan kamu harus cobain. Karena kita yang dapat cobaan, siapa yang nyoba? Iya. Selain kita. Namanya aja cobaan kan? Kita harus cobain. Harus cobain. Emang. Jadi kesimpulannya cobaan itu harus dicobain. Cobain, ya. Masa gitu? Iya. Cobaan itu harus dicobain. Kalau nggak dicobain, ya bukan cobaan. Rasakan. Makanya harus dicobain. Yang namanya cobaan. Cobaan itu harus dicobain. Yang kita harus coba-coba. Wah, enggak ya? Kalau kita coba-coba itu beda persepsi nanti. Oke, Jul. Ya. Dunia semakin menggelap kayak ini. Udah 6:30. Beda ya dengan sama podcast yang sebelumnya. Beda. Podcast yang sebelumnya itu kita dari jam 1 kita set alat, jam 3 baru mulai. Jam 3 kita baru mulai. 3 pagi. Selesainya jam 5 anjing. Ini tak skip dulu karena kita akan melakukan kegiatan yang berfaedah. Ya. Kita akan lakukan kegiatan berfaedah di hari libur ini. Ya. Hari libur kita mungkin akan beda dengan hari libur kalian semua. Kalian libur mungkin di hari Sabtu, Minggu. Tapi kita weekdays. Kita di hari Senin. Jarang. Dan aku besok pagi kerja. Ntar mau diajak kemana ntar nggak tahu.
Oke, terima kasih pokoknya kalian para noted ID. Para noted ID, walaupun kalian masih sedikit, tapi aku bangga sama kalian. Sik. Awalnya menjadi banyak itu emang dari sedikit. Ya, kalau nggak ada sedikit, nggak ada banyak. Nggak ada banyak. Namun tuh ya bunter, sing ada dikit, sing ada liu. Mbak ada, mbak dom. Bedi ada bedi dom. Benar. Mbak ada, canggih banget. Ya, pokoknya terima kasih untuk para noted ID kali ini yang masih tetap stay cool menyaksikan obrolan kita dan di tongkrongan kita. Tongkrongan. Pokoknya intinya pembicaraan kita hari ini. Yang cobaan itu harus dicobain. Wah, setuju. Cobaan itu harus dicobain. Dan jadi orang nggak enak. Itu kalau nggak jadi orang nggak enak, ya udah nggak enak. Nggak enak. Jadi orang nggak enak itu nggak enak. Setiap keinginan setiap ide kalian harus berani melangkah maju, gitu ya? Ya, maju. Asal mundur mati. Kita udah sarung gitu. Jadi maju. setiap ide kalian untuk ide akan mendapatkan hasil lebih baik, ya udah kalian harus berani, modal nekat yang terutama. Itu aja lah. Pertama, nekat. Tidak ada hujatan yang masuk ke hati, lewat aja. Hujatan itu sama dengan kritik yang sebagai membangun motivasi kita. Membangun. Langkah pertama adalah langkah besar, catat. Langkah pertama adalah langkah besar. Yes. Dan Anda berani bermain di angka kecil, hasil Anda akan kecil. Ketika Anda berani bermain di angka besar, hasil Anda akan besar. Pamit undur diri. Kelungkung Semarapura. Jangan deh. Lebih. Oke, terima kasih semuanya. Thank you.